Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Pratama Persada selaku chairman dari Sisrek. Pak Pratama melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi judi online ini, situs judi online kita akan sulit sekali untuk diblokir, sulit sekali untuk diberantas. Ketika diblokir satu, muncul lagi dua di sana, diblokir lagi, muncul lagi, diblokir lagi, ada lagi yang baru ya. Ini bagaimana Pak sebetulnya tugas dari cybercrime kita, polisi kita yang seharusnya menjaga keamanan di ruang-ruang digital. Apakah mereka seperti yang Pak Pratama bilang di segmen sebelumnya kurang niat dan kurang adanya koordinasi antara satu dengan yang lain sehingga ya kurang mapan gitu security cyber kita? Ya itu juga, tetapi ada satu lagi yang dilakukan selama ini kurang tepat. Jadi yang dilakukan oleh Komdigi gitu, melakukan blokir website judi online, yang diblokir itu hanya luarnya aja, yang diblokir itu hanya kalau saya ngomongin landing page-nya. Orang yang bisa daftar, kontak customer service, dikasih nomor rekening dan lain-lain begitu. Tetapi Mas Andrew, kalau misalkan tadi Mas bilang kalau dimatikan satu tumbuh dua itu mendingan gitu. Ini dimatikan satu tumbuhnya 1000 gitu, karena mereka punya tools yang bisa digunakan untuk cloning websitenya gitu. Sekali bikin bisa sampai 500 website dalam sekali klik gitu, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi yang dilakukan ini hampir nggak ada gunanya sebenarnya. Ya berguna gitu, tetapi nggak signifikan. Kalau saya ngomong nggak ada gunanya kok kayaknya terlalu berat gitu. Ada gunanya tapi nggak terlalu signifikan gitu. Harusnya yang diblokir itu adalah yang tadi saya bilang, servernya. Server judi online-nya itu yang diblokir gitu. Nah, gimana kita bisa tahu servernya itu? Ya, jadi intel dikit lah gitu. Suruh aja 20 orang pegawai Komdigi gitu, pura-pura daftar judi online. Nanti kan dihubungi sama customer service-nya tuh. Begitu dihubungi customer service-nya, begitu kita sudah daftar, kita pasti dikasih tuh bagaimana install aplikasi, loginnya kemana gitu. Kemudian harus kemana ketika diblokir pemerintah, pakai VPN jenis apa, itu pasti dikasih tahu tuh sama customer service-nya tuh. Nah, kalau dikasih tahu kayak gitu, gampang sekali kita ngeceknya, sehingga kita bisa tahu saat ini, hari ini server yang dipakai berapa IP address-nya, udah blokir aja gitu. Nah, orang di antara jutaan website judi online itu begitu login, dia nggak akan bisa main karena server tempat dia bermain judi online itu sudah keblokir. Jadi sangat simpel sebenarnya gitu, tapi itu ternyata belum dilakukan. Nah, kemarin Bu Menteri sudah memerintahkan, ya sudah harus melakukan segala macam cara yang bisa digunakan untuk mematikan judi online ini gitu. Nah, kalau ngomongin masalah cybercrime, sebenarnya yang punya kemampuan untuk melakukan blokir-blokir ini di Indonesia ini hanya satu, Mas Andrew, yang bisa melakukan itu adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. Kenapa? Karena Kementerian Komunikasi dan Digital ini memiliki alat, memiliki tools, mesin yang terkoneksi dengan semua internet service provider, termasuk operator telekomunikasi yang ada di Indonesia. Jadi begitu ada perintah dari Kementerian Komdigi, ini yang harus diblokir, akan dikirim ke semua operator, ke semua ISP secara otomatis, dan mereka akan menerapkan itu di platformnya masing-masing gitu. Sehingga siapapun pakai langganan internet apapun gitu, kita kan langganan macam-macam ya. Ada pakai Telkomsel, XL, Satelindo gitu, ada pakai IndiHome, pakai macam-macam lah itu gitu. Nah, itu langsung akan otomatis terblokir. Nah, kalau itu dilakukan, tentu orang nggak akan bisa main. Nah, kalau orang nggak bisa main, kan dia pasti akan males. Ngapain saya nggak bisa main terus deposit? Yang ujung-ujungnya orang pasti akan berhenti main. Yang kedua, rekening bank. Tadi sudah saya bilang, rekening bank itu gampang sekali deteksi bahwa itu rekening yang digunakan untuk judi online atau enggak. Pattern-nya itu jelas gitu. Nah, kalau ada tadi niat, koordinasi, kerjasama yang bagus, begitu ketemu rekening-rekening bank yang digunakan judi online, blokir aja gitu. Sehingga lama-lama agen juga merasa puyeng. Harusnya dia untung, ternyata malah rugi terus. Uang yang dipakai harusnya mereka ambil sebagai keuntungan, ternyata disita oleh negara gitu. Nah, itu kalau dua itu sudah dilakukan, itu udah mendingan tuh. Kita nggak ngejar yang orangnya lain lagi gitu. Ini yang dua ini dilakukan, saya yakin udah berhenti nih judi online di Indonesia nih gitu. Nah, kalau misalkan masih berani lagi, ya udah kejar orang-orangnya, agen-agennya, bandar-bandarnya gitu. Kejar nih gitu. Dan untuk ngejar itu ternyata nggak susah. Kenapa nggak susah?
Karena PPATK sudah punya sistem yang melakukan analisis bahwa mereka melakukan follow the money gitu. Uang itu nanti akan naik berjenjang sampai ke ujungnya diambil oleh si bandar atau si agen ini. Dan itu bisa dideteksi semuanya. Sehingga orang-orangnya by name, by address itu sebenarnya bisa diambil, bisa ditangkepin. Nah, kalau misalkan itu dilakukan, ya selesai udah judi online di Indonesia ini. Sehingga masyarakat tidak akan menjadi korban lagi. Jadi gitu, jadi nggak susah. Balik lagi masalahnya, mau apa enggak, niat apa enggak untuk memberantas judi online ini. Gitu, Mas Andrew. Jadi itu ya kuncinya, mau atau enggak, niat atau enggak, dan harus kerjasama antara satu institusi pemerintah dengan pemerintah yang lain dan juga bank ya untuk bisa menyamakan frekuensi dan memberantas korupsi sehingga warga kita tidak lagi menjadi korban dari judi online. Terima kasih Pak Pratama telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Kami mohon maaf waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan Pak Pratama. Assalamualaikum Pak, selamat kembali beraktivitas. Waalaikumsalam. Pemirsa, mengusung konsep smart farming, seorang petani asal Kabupaten Bandung Barat berhasil dalam mengembangkan budidaya tomat beef. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.